Indonesia memiliki wilayah laut yang begitu luas dengan sumber daya yang sangat melimpah, termasuk hiu dan pari. Dari ratusan hiu dan pari yang ada di dunia, sekitar separuh di antaranya ada di perairan Indonesia. Sayangnya, maraknya perburuan dan penangkapan menyebabkan populasi spesies ini makin terancam. Beberapa di antaranya bahkan terancam punah karena banyak diburu. Masifnya, perburuan hiu pari itu pun terlihat dari kegiatan pendaratan di pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai utara Jawa, seperti Pelabuhan Brondong Lamongan, Pelabuhan Tasik Agung Kabupaten Rembang, hingga Pelabuhan Tegal Sari Kota Tegal. Setiap hari ada ratusan atau bahkan ribuan hiu pari didasarkan di sana. Beberapa di antaranya bahkan masuk dalam status lindung berdasarkan regulasi nasional maupun internasional, seperti hiu lanjaman, hiu martil, pari kikir, juga pari lontar. Oleh para tengkulak, hiu dan pari itu dipotong guna diambil sirip dan kulitnya. Setelah itu baru dijual ke tengkulak besar sebelum akhirnya dilempar ke luar negeri, seperti Singapura, Taiwan, dan juga Cina. Tingginya perburuan hiu oleh Indonesia menempatkannya sebagai negara dengan penangkapan hiu terbesar di dunia versi Traffic.org, sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Jerman. Indonesia berada di urutan teratas dengan lebih dari 100.000 ton per tahun, mengalahkan Spanyol, India, dan Meksiko yang berada di urutan kedua, ketiga, dan keempat. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Denpasar Wilayah Surabaya, Suwardi Purboyo menyebut perdagangan hiu dan pari diatur secara ketat. Terhadap spesies yang dilindungi, pelaku usaha yang memanfaatkannya harus mengantongi surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPJI. Saat pengangkutan pun harus disertai surat angkut jenis ikan atau saji. Selain itu, mereka yang melakukan penangkapan atau pengiriman ke luar negeri harus memiliki kuota. Masalahnya, ketentuan itu tak ubahnya hanya di atas kertas. Kenyataan di lapangan banyak ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan hiu secara ilegal. Tentu dengan banyak modus. Pertama, tidak memasukkan hiu atau pari ke dalam daftar ikan hasil tangkapan. Tidak adanya cross-check ulang oleh petugas di lapangan saat pendaratan ikan memperbesar celah itu. Kedua, meminjam bendera perusahaan berizin alias undername. Cara ini dilakukan seolah-olah produk hiu yang diperdagangkan milik perusahaan atau pelaku usaha pemegang izin. Dan yang ketiga, mencampur produk hiu lindung dengan non-lindung. Peneliti Fisheries Research Center Indonesia atau FRCI, Okta Tejo Darmono menyebut praktek perdagangan hiu melibatkan banyak mata rantai. Karena itu, peningkatan pengawasan mutlak dilakukan untuk mencegah peredaran secara ilegal. Karena kalau tidak, populasi hiu dan pari di Indonesia akan habis.